Biaya penelitian dan pengembangan yang kamu lakukan di Indonesia pasti jadi pungutan pajak. Banyak yang kira ini cuma buat perusahaan besar, padahal wajib pajak orang pribadi yang punya usaha juga bisa pakai. Contohnya, uji coba produk, pengembangan aset, atau pemberitaan layanan. Kegiatan ini bantu usaha kamu berkembang. Pemerintah juga anggap R&D penting karena mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi. Makanya ada aturan khusus supaya biaya R&D tercatat dengan benar. Masih banyak wajib pajak yang bingung, apakah biaya R&D bisa dikurangkan? Apa perlakuan untuk wajib pajak orang pribadi? Dan dokumen apa aja sih yang perlu kamu siapin? Kalau kamu paham posisi biaya ini, kamu bisa hitung pajak lebih tepat dan manfaatnya langsung terasa di beban pajak kamu. Di bagian ini, aku ajak kalian dulu nih untuk lihat konsep dasarnya. Soalnya, semua pelakukan biaya, termasuk biaya penelitian dan pengembangan, selalu kembali ke prinsip deductible expense. Deductible expense itu biaya yang boleh mengurangi penghasilan bruto saat hitung penghasilan kena pajak. Victor Tony menyebutkan tipe konteks law design drafting bahwa the general rules commonly allows a deduction for expense to the extent to which they are incurred in deriving amounts, included in gross income. Artinya, biaya bisa dikurangkan kalau memang dipakai untuk menghasilkan penghasilan yang masuk hitungan pajak. Lalu ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentang alokasi biaya. Kalau satu biaya dipakai buat lebih dari satu jenis penghasilan, biaya itu harus dibagi secara wajar. Poin kedua, tentang biaya yang sebelumnya sudah dikurangkan, tapi kemudian balik lagi. Kalau ada pengembalian biaya, nominal yang kembali harus masuk sebagai penghasilan. Poin yang ketiga, tentang biaya yang dibayar dalam bentuk barang atau jasa. Nilainya harus dihitung pakai nilai pasar wajar. Dan yang terakhir, ada batasan biaya pribadi. Misalnya, biaya berangkat kerja dan konsumsi pribadi biasanya tidak boleh untuk dikurangkan. Sekarang kita pindah ke konteks Indonesia. Setelah tadi lihat teorinya, kita lihat bagaimana aturan ini berlaku di sistem pajak kita. Deductible expense Indonesia adalah biaya yang boleh kamu kurangkan dari penghasilan bruto saat menghitung pajak penghasilan. Syaratnya, biaya itu harus terkait langsung dengan kegiatan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan yang jadi objek pajak. Aturannya ada di Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tepatnya ada di pasal 6. Pasal ini menjelaskan daftar biaya yang boleh dikurangkan dan prinsip dasarnya. Prinsipnya sederhana, biaya itu harus terhubung dengan kegiatan usaha. Usaha tersebut menghasilkan penghasilan kena pajak dan biaya itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Contohnya yang masuk dalam deductible expense itu seperti pembelian bahan, gaji pegawai, bunga, biaya sewa, biaya perjalanan, biaya promosi, dan pajak selain pajak penghasilan. Fungsinya adalah untuk mengurangi penghasilan bruto menjadi penghasilan neto. Yang inilah yang dipakai sebagai dasar perhitungan PPh. Sekarang kita masuk ke bagian riset dan pengembangan atau R&D. Biaya R&D muncul dari kegiatan seperti penelitian, pengembangan produk, perbaikan proses, atau pengembangan teknologi. Kalau kegiatan itu bina penelitian dan pengembangan dan dipakai untuk pengembangan usaha, biayanya bisa kamu catat sebagai beban atau aktiva tergantung manfaat ekonominya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, biaya R&D yang dilakukan di Indonesia boleh kamu keluarkan. Dasarnya ada di pasal 6 UU PPh 36 tahun 2008. Syaratnya biayanya wajar dan berhubungan langsung dengan kegiatan riset. Ada juga aturan turunannya yang memberi insentif lebih besar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 dan PMK 153 Tahun 2020, memberi fasilitas seperti deductible tax. Fasilitas ini memungkinkan perusahaan mengurangkan biaya R&D sampai 300% dari biaya yang dikeluarkan. Pengurangan ini jadi dari 100% ditambah pengurangan tambahan sampai 200% selama 5 tahun pajak. PMK 81 tahun 2024 menambah detail teknisnya. Ada tambahan insentif jika riset menghasilkan paten yang bisa dikomersialisasikan dan dilakukan bersama lembaga riset atau perguruan tinggi di Indonesia. Intinya, biaya R&D itu biaya untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menghasilkan inovasi. Dalam perpajakan Indonesia, biaya ini boleh kamu keluarkan sebagai deductible expense. Sekarang kita geser ke konteks wajib pajak kamu pribadi. Nilai R&D sebenarnya dibuat untuk perusahaan. Karena itu, kita teknis dan insentif seperti deductible tax ditujukan untuk PP Badan. Pasal 6 UU PPh juga lebih banyak mengatur kegiatan R&D dalam operasional badan usaha yang sifatnya terstruktur. Tapi, bukan berarti wajib pajak orang pribadi tidak bisa memperhitungkan biaya riset sama sekali. Jika orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang membutuhkan riset, contohnya pengusaha makanan yang uji coba resep atau tenaga profesional yang mengembangkan metode kerja, biaya seperti itu bisa kamu catat sebagai biaya usaha. Jadi biaya itu boleh mengurangi penghasilan bruto sebelum hitung penghasilan kena pajak.
Di sisi lain, insentif seperti tax tax hanya berlaku pakai mobil badan. Orang pribadi baru bisa pakai fasilitas itu kalau usahanya sudah berpenduduk badan. Kesimpulannya, biaya LED memang dirancang untuk berusaha, namun orang pribadi tetap bisa menggunakan biaya riset yang wajar dan terkait langsung dengan kegiatan usahanya. Sekarang kita lihat bagaimana biaya pemikiran dan pengembangan mempengaruhi perhitungan pajak untuk wajib-pajak orang pribadi yang punya usaha. Bayangkan, seseorang yang menjalankan usaha dengan penghasilan buta 1 tahun sebesar 1 miliar rupiah dari usaha itu dan mengeluarkan biaya riset 100 juta, lalu ada biaya usaha lain 300 juta. Pada kedua biaya ini terkait langsung dengan kegiatan usaha, keduanya termasuk deductible expense. Saat semua biaya tadi dijumlahkan, total biaya usaha yang bisa dikeluarkan adalah 400 juta. Penghasilan bruto 1 miliar dikurangi total biaya 400 juta, hasilnya penghasilan neto 600 juta. Setelah itu, kamu kurangi PTKP, misalkan 54 juta. Penghasilan kena pajaknya jadi 546 juta. Angka ini yang dipakai untuk dihitung garis progresif BPOP. Jadi, biaya riset berfungsi sebagai bagian dari biaya usaha. Efeknya langsung terlihat karena menurunkan penghasilan neto sebelum masuk ke PKP. Mekanismenya sama seperti biaya operasional yang lain. Yang membedakan fasilitas seperti deductible sampai 300% tetap khusus untuk badan usaha. Untuk orang pribadi, biaya riset dihitung sebagai biaya biasa. Kamu tidak bisa asalkan biaya kalau kamu mengalami PKP. Kamu butuh bukti yang jelas, tujuannya biar biaya itu dianggap wajar dan memang dipakai untuk kegiatan usaha. Jadi, setiap pengeluaran harus kamu simpan dokumennya. Simpan bukti pembayaran, misalnya faktur, kwitansi, nota bahan, atau bukti transaksi lain. Ini penting kalau kamu masukin biaya operasional atau biaya penelitian dan pengembangan. Kalau usaha kamu punya pegawai, simpan daftar gaji dan bukti pembayarannya. Kamu juga perlu membuat laporan keuangan, minimal laporan laba rugi dan neraca. Dua laporan ini nunjukin area pendapatan dan beban usaha kamu selama setahun. Kalau ada pajak yang dipotong pihak lain, kamu simpan bukti potongnya. Misalnya form 1721A1 atau A2, termasuk bukti potong jenis lain kalau ada. Kalau kamu pakai pihak lain buat lapor, ada baiknya kamu siapin surat kuasa. Biar jelas siapa yang mewakili kamu dalam pelaporan. Beberapa biaya butuh dokumen pendukung khusus. Misalnya, kamu kerjasama dengan lembaga riset, kamu butuh kontrak atau perjanjian biar biaya R&D kamu punya dasar yang kuat. Terakhir, simpan bukti setor pajak. Biasanya dalam bentuk SSP atau bukti pembayaran lain. Jadi nunjukin kalau pajak kamu benar-benar kamu bayar. Sekarang, kalian ada punya gambaran data total expense dan posisi biaya R&D untuk wajib pajak orang pribadi. Banyak orang yang bingung, padahal ininya gampang. Kamu tinggal pisahkan biaya yang benar-benar mendukung usaha kamu. Kalau masuk kategori itu, biayanya bisa nurunin PKP kamu.